Kenalkan, nama saya Ririn Utari, calon guru penggerak Angkatan 7 unit kerja di SD Petani di Kota Salatiga, Provinsi Jawa Tengah. Mulai dari diri modul 1.2. Tujuan pembelajaran khusus kali ini adalah yang pertama, CGP dapat mengidentifikasi nilai-nilai diri sendiri yang selama ini melekat dalam pribadinya. Kemudian yang kedua, CGP dapat menjelaskan peran dirinya sebagai seorang guru di dalam lingkungan sekolahnya masing-masing. Kegiatan pertama yaitu membuat trapesium usia. Trapesium usia adalah gambaran umum yang terjadi mulai dari kita lahir sampai usia yang akan dijalani. Berikut ini adalah trapesium usia saya. Saya menyelesaikan pendidikan saya yang pertama kali pada usia yang ke-24. Mulai bekerja usia 27 dan kini usia saya 46. 35 tahun yang lalu pada saat saya berusia 11 tahun ada pengalaman positif di sekolah yang saya alami, dan 30 tahun yang lalu pada saat saya berusia 16 tahun ada peristiwa negatif yang saya alami di sekolah. Kali ini saya ingin merefleksikan kembali hal positif maupun hal negatif yang pernah saya alami selama saya berada di bangku sekolah. Yang pertama adalah peristiwa negatif yang pernah saya alami. Pada waktu itu saya berusia 16 tahun. Sepupu saya memberikan saya rok seragam sekolah kepada saya. Hanya ketika saya pakai ukurannya terlalu besar sehingga saya berusaha mengecilkannya. Saya melakukannya sendiri karena bapak saya bekerja dan mama saya sedang sakit. Saya merasa puas dengan hasil jahitan saya sendiri, kemudian saya memakainya. Rok itu sebenarnya cukup panjang, tapi karena saya tidak mampu menjahit dengan baik, maka setiap saya pakai berjalan rok itu agak naik ke atas. Awalnya saya datang ke sekolah dengan percaya diri karena rok itu tidak lagi kebesaran untuk saya pakai. Begitu sampai di sekolah, saya dipanggil oleh guru piket. Lalu saya dibawa ke kantor dan di hadapan guru-guru yang lain, guru tersebut menanyakan mengapa saya memakai rok yang pendek. Saya diberi nasihat panjang lebar tanpa diberi kesempatan untuk memberikan alasan. Hingga pada akhirnya saya disuruh memakai papan dan kemudian suruh menulis bahwa saya tidak akan mengulangi perbuatan saya lagi. Kemudian saya diantar keliling kelas-kelas sebagai peringatan bagi yang lainnya supaya tidak melakukan hal seperti yang saya lakukan. Saya tipe orang yang perfeksionis dan juga sangat pemalu. Ketika hal itu diperlakukan kepada saya merasa malu dan hancur. Yang menyaksikan peristiwa tersebut adalah semua guru karena saya dimarahi di ruang guru, dan juga semua siswa karena saya dibawa ke kelas-kelas. Dampak emosi yang saya rasakan pada waktu itu adalah marah, kecewa, sedih, malu, tapi tidak memiliki keberanian untuk melawan. Sedangkan peristiwa positif yang pernah saya alami pada saat saya di sekolah adalah pada saat saya berusia 11 tahun. Pada waktu itu saya masih SD, dan pada saat saya melakukan pelanggaran, ada satu guru saya yang memanggil saya, kemudian saya diajaknya berbicara dari hati ke hati. Yang terlibat pada peristiwa itu adalah guru tersebut dan saya. Dampak emosi yang saya rasakan senang, seolah tidak pernah terjadi apa-apa karena cara beliau menasihati saya tidak menyudutkan saya, sehingga saya berasa tidak ditegur tetapi saya diarahkan, dibimbing untuk menjadi lebih baik. Biasanya saya akan segera merubah perilaku saya karena saya tidak ingin membuat bapak guru tersebut kecewa. Mengapa momen yang terjadi di masa sekolah masih dapat saya rasakan dan masih dapat mempengaruhi diri saya di masa sekarang? Saya setuju dengan pendapat para ahli yang mengatakan bahwa usia 7-21 tahun kinerja otak kita sedang berkembang dengan tajam. Setiap momen atau pengalaman yang kita rasakan akan membentuk jalinan informasi di dalam otak.
Pelajaran hidup yang saya peroleh dari kegiatan trapesium usia dan roda emosi terkait peran saya sebagai guru terhadap peserta didik adalah: sebagai guru, saya tidak boleh langsung menghakimi murid saya. Saya harus bertanya lebih dulu alasan tindakan mereka hingga mereka membuat kesalahan. Saya harus lebih banyak mendengar, peduli, dan empati dalam melayani siswa sesuai dengan kebutuhan mereka. Saya dapat belajar dari pengalaman hidup saya dan mengambil hikmah dari setiap peristiwa sebagai pembelajaran yang bermakna. Pengalaman adalah guru yang terbaik. Pengalaman membentuk kedewasaan emosi seseorang dalam menata hidupnya. Bagaimana saya menuliskan nilai-nilai yang saya yakini sebagai seorang guru? Guru itu mempunyai peran penting terhadap muridnya. Guru seharusnya menjadi penuntun panutan dalam membentuk karakter murid di sekolah. Guru, murid, orang tua, dan lingkungan belajar merupakan satu tim pembelajar yang memiliki perannya masing-masing dalam mencapai tujuan bersama, yaitu mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai seorang manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Sebagai agen perubahan, guru seharusnya dapat membuat siswa nyaman belajar, bermakna sepanjang hayat dalam kerangka merdeka belajar. Nilai dan peran guru penggerak menurut saya: seorang guru penggerak seharusnya mandiri, reflektif, kolaboratif, inovatif, serta berpihak pada peserta didik, yang mampu membimbing siswanya dengan menjadikan pengalaman masa lalu sebagai sebuah refleksi mengenai peran seorang guru, mampu menggerakkan rekan dan komunitas dengan ilmu pembelajaran. Apa nilai-nilai dalam diri saya yang membantu saya menggerakkan murid, rekan guru, dan komunitas sekolah saya? Yaitu saya mau belajar dari orang lain, memiliki sifat terbuka pada pembaruan, kemudian saya bisa bekerja dalam tim dan mau memberi kesempatan kepada orang lain untuk mengerjakan idenya, berpikir positif, dan tidak mudah mengeluh. Apa peran yang selama ini saya mainkan dalam menggerakkan murid, rekan guru, dan komunitas sekolah saya? Peran yang saya lakukan adalah mewujudkan kepemimpinan, yaitu memberikan pemahaman kepada siswa tentang adanya perbedaan gaya belajar supaya di antara siswa tidak saling merendahkan. Memberikan motivasi kepada siswa agar percaya diri, mandiri, berkata jujur, dan menggali bakat minatnya. Selain itu, penanaman karakter baik senantiasa saya lakukan dengan cara